Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya akan membuat makanan yang betul-betul berbeda dari bayangan Bapak Ibu, nggih. Rendang nangka. Kenapa saya bilang berbeda dari bayangan Bapak Ibu? Mungkin kalau rendang nangka bagi Bapak Ibu itu dimasaknya menggunakan santan, kemudian langsung nangkanya dimasukkan ke dalam santan yang mendidih seperti itu. Salah, karena saya tidak akan masak dengan cara itu, tapi dengan gaya Santo Sapi yang hasil akhirnya nanti akan jauh lebih enak. Bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi mengolah nangka menjadi rendang, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video ini. Ini pun sekarang OTW, cap, cus, cus. Untuk masakan kali ini saya sudah menyediakan nangkanya kemarin beli sekitar 4 onan ya. Berikutnya ada cabai merah, ini ada beberapa biji. Kalau bapak ibu nanti suka pedas silahkan tambah dengan cabai rawit yang merah juga ya. Kemudian ada lengkuas. Di sini saya juga memerlukan bawang putih agak banyak, ini 5 biji. Kemudian ada kemiri, kemirinya ini sudah saya sangrai. Berikutnya ada bawang merahnya banyak banget, ini nggak terhitung. Dan ini bawang merah yang saya gunakan adalah bawang merah dari Brebes ya. Kemudian ada cengkeh sedikit, ada 5 biji. Kemudian ada jahe, ini jahenya saya menggunakan agak banyak. Berikutnya ada serai. Serai sebenarnya ini cuma satu, cuman yang ini sayang kalau nggak dipakai ya, kasihan. Jadi dua-duanya saya pakai. Daun jeruk saya juga memakai. Selain daun jeruk saya juga menggunakan daun salam. Kemudian ada kaldu bubuk, ada kecap manis, kemudian ada gula jawa. Dan kalau nanti gula jawanya kurang, biasanya orang menambahkan sedikit gula pasir, tapi sebenarnya ini gula merahnya juga nggak dipakai semua ya, cuman kalau dihitung itu cuman sekitar 1,5 sampai 2 sendok teh. Kemudian di sini ada ketumbar bubuk dan ini ada kunyit. Kalau bapak ibu tidak ada ketumbar bubuk, silahkan gunakan ketumbar biasa saja, namun ketumbarnya disangrai dulu ya bersama kemiri. Dan yang terakhir ada tomat. Dah, ini saja bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW ewes-ewes ya. Dan sebagai langkah pertama saya akan mengiris-iris nangkanya. Jangan lupa pisaunya diolesi dengan minyak goreng ya, supaya tidak lengket getahnya kemana-mana. Dan di tempat terpisah sekarang bapak ibu juga harus rebus air, karena setelah dipotong-potong nangkanya akan saya rebus. Tapi kalau bapak ibu tidak mau merebus, bisa juga menggunakan cara dikukus, terserah mau menggunakan cara yang mana. Dikukus mau direbus sama aja. Langsung masukkan ke dalam baskom seperti ini. Berbeda dari kebiasaan saya dalam mengolah nangka, kali ini setelah dipotong-potong nangkanya akan saya beri garam. Selanjutnya nangkanya saya remes-remes seperti ini ya. Jadi ini mirip-mirip kayak saya setelah membeli ayam di pasar atau di supermarket. Setelah itu ayamnya akan saya beri garam dan diremas-remas seperti ini. Ini diremas-remas begini hingga nangkanya terasa lemes, bukan lembek ya, terasa lemes saja. Tuh, nangkanya pun sebenarnya ini mengeluarkan air jatuhnya. Jadi walaupun nangka itu sebenarnya keras, kalau dikasih garam lama-lama lembek juga ya. Udah, ini udah lemas. Sekarang akan saya cuci. Ini betul-betul terasa lembut daging nangkanya sekarang. Benar-benar terasa lembut. Udah, sekarang kita langsung menuju ke kompor. Ini air yang sudah mendidih. Langsung saya rebus saja ini. Ini terus saja dimasak hingga empuk ya. Sambil menunggu nangkanya empuk, sekarang saya akan menghaluskan bumbu yang lain. Bumbu-bumbu yang akan saya haluskan ada cabai. Ini cabai merahnya dihaluskan semua ya. Kalau bapak ibu mau suka pedas, silahkan tambahkan cabai rawit yang merah tapinya.
bawang merah, kemudian kemiri, jahe juga saya haluskan, dan yang terakhir ada bawang putih. Ini akan saya beri minyak baru saya blender ya. Ini saya rebus hingga airnya mau habis. Dah segini aja. Sekarang ini akan saya siram dengan air dingin, kemudian akan saya suwir-suwir. Ini betul-betul di luar dari bayangan Bapak Ibu tentu ya, ketika akan memasak rendang nangka kok ternyata berbeda banget cara memasaknya. Mungkin di benak Bapak Ibu ketika saya akan memasak rendang, ya udah cuma dikasih bumbu, kasih santan seperti itu ya. Ternyata masakan saya itu tidak memakai santan sama sekali, dan cara mengolahnya pun berbeda. Ini sudah saya suwir-suwir semua, dan ini akan saya peres, saya buang airnya ya. Jadi ini setelah proses disuwir-suwir, sekarang saya akan menggoreng nangka ini. Saya akan menggoreng nangkanya ini dengan minyak yang sedikit ya, bukan minyak yang banyak. Jadi minyaknya ini di atas menumis, tapi di bawah normalnya orang menggoreng. Sedikit saja minyaknya. Ini digorengnya sampai seperti apa daging nangkanya? Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya ya. Ini digoreng hingga nangkanya berubah warna sedikit kecoklat-coklatan, agak gosong seperti itu, tapi nggak benar-benar gosong ya, nyaris-nyaris gosong tapi nggak gosong, coklat-coklat tua seperti itu. Ini sebagian besar nangkanya sudah berwarna coklat yang saya inginkan. Saya menggorengnya sampai sini aja lah ya. Matikan kompor. Sekarang saya masukkan blenderan cabai dan teman-temannya tadi. Ini karena tadi saya menggunakan minyak goreng saat memblender, jadi wajannya tidak saya beri minyak lagi ya. Karena saya menggunakan wajan-wajan yang super manja, kalau apinya besar sedikit dia akan berasap wajannya. Jadi sekarang saya menggunakan api kecil dulu. Bumbu-bumbu lain juga saya masukkan. Ini ada lengkuas, kemudian serai saya masukkan. Jangan lupa daun salam dan daun jeruk dimasukkan. Kalau Bapak Ibu menggunakan ulekan, saat pertama menumis yang ditumis dulu adalah daun-daunannya dulu ya. Daun-daunannya dulu digoreng. Setelah mengeluarkan aroma harum baru dimasukkan bumbu sambelnya. Tapi berhubung tadi saya menggunakan blender dan blendernya menggunakan minyak, proses itu saya balik. Dan ini aromanya sudah mengeluarkan aroma yang harum. Sekarang akan saya tambahkan air di sini ya. Sekarang saya masukkan air. Ini agak banyak sedikit sekalian membilas blendernya. Sekarang api bisa dibesarkan. Kalau sudah begini sudah aman, wajan saya tidak akan berasap lagi. Sekarang saya masukkan bubuk ketumbar, gula jawa, cengkeh, dan bubuk kunyitnya ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan ketumbar dan kunyit yang masih utuh-utuh, maksudnya kunyitnya itu masih segar, ketumbarnya masih yang biji-bijian, jadi harus ikut diulek. Ya berarti tadi harus ikut ditumis dulu ya, karena saya menggunakan yang sudah serba bubuk, jadi tidak saya ikut tumis. Jangan ditanya Bapak Ibu, ini harum banget ini. Sekarang saya masukkan tomatnya dipotong kecil-kecil dadu Bu ya. Jangan lupa tambahkan garam, ini belum saya garami tadi. Garamnya disesuaikan selera saja. Kemudian masukkan bubuk kaldu. Kalau Bapak Ibu vegetarian nggak usah menggunakan ini ya, karena ini cuma penyedap. Bapak Ibu bisa menggunakan penyedap yang lain seperti kaldu jamur atau penyedap yang lain, silahkan. Tambahkan kecap manis dikira-kira aja sekitar 1 sendok makan. Dan terakhir saya masukkan nangkanya. Ini nangkanya dimasak terus hingga airnya menyusut banyak ya. Sesekali sambil dikoreksi rasanya sudah sesuai dengan selera Bapak Ibu atau belum.
Kalau masih kurang garam, tambah garam. Kurang gula, silahkan tambah gula. Kurang sedap lagi, silahkan tambah penyedapnya, kaldu bubuknya. Ini tinggal nunggu sebentar lagi airnya lebih menyusut, kompor akan saya matikan langsung. Tapi kalau Bapak Ibu suka yang agak sedikit-sedikit basah, yang begini juga sudah langsung bisa dimatikan karena kan ini sudah matang semua ya. Ini disesuaikan dengan selera saja. Kalau suka yang agak sedikit-sedikit basah, ya monggo langsung dimatikan apinya sekarang. Kalau mau yang lebih kering sedikit, tunggu sebentar lagi. Ini nggak akan lama kok, nggak sampai 5 menit lagi sudah bisa dimatikan kompornya. Gunakan api yang besar saja Pak Bu, jangan api yang kecil. Untuk saya tingkat kekeringnya sampai sini aja. Sekarang langsung saya matikan kompornya. Hasil akhirnya cantik sekali Pak Bu ya. Tuh. Jadi betul-betul mirip daging yang disuir-suir. Silahkan mencoba di rumah. Ini rendang nangka versi Santo Sapinya sudah matang, sudah saya taruh piring. Lihat, hasilnya begitu apa ya? Kelihatan enak banget. Dan ini aromanya tuh aduh. Ini tuh mirip kayak daging yang memakai santan yang dimasak dari sore dan ini pagi hari berikutnya. Tuh. Sekarang saatnya makan rendang nangka versi Santo Sapi. Dan apabila Bapak Ibu menonton video saya tanggal 24 November hari Selasa, ini tuh saya baru makan hari itu juga. Ini jam 12:30. Jadi nanti setelah video ini selesai langsung diedit bagian akhirnya dan langsung tayang di YouTube. Ini tuh betul-betul rasanya kayak daging, semacam daging sapi kayak gitu ya, karena ada tekstur yang sedikit kayak kasar karena kan tadi daging nangkanya digoreng dulu ya, jadi kayak ada rasa-rasa dagingnya seperti itu. Dan semisal mata kita ditutup disuruh makan ini, mungkin orang nggak akan nyangka bahwa ini tuh daging nangka, bukan daging sapi. Enak banget. Dan bahagianya saya, ini tuh tidak perlu menggunakan santan. Selain menurut saya lebih sehat, ini lebih hemat. Karena santan itu kan barang mahal, apalagi di Batam ya mahal santan itu, bukan murah. Enak. Asli enak banget. Walaupun saya cuma makan nangka sama nasi, tapi endol ini. Dan ini tuh masakan seperti masakan yang daging sudah beberapa hari dimasak sehingga dagingnya tuh kayak berminyak-minyak. Ya sama seperti ini. Betul-betul endol. Tapi bener, kalau gudeg itu kan enak, gurih, tapi dia teksturnya lembut banget kalau gudeg itu. Sementara ini tuh teksturnya jadi kayak sedikit bukan keras tapi kayak apa, jadi kayak memang ada yang bisa digigit seperti itu, nggak lembut. Enak. Ngepun Santo Sapi mohon pamit dulu. Saya berharap video kali ini bisa memberikan inspirasi juga buat Bapak Ibu nggih, biar masak nangkanya itu ada variasinya, dan siapa tahu ada anak-anak yang tidak suka makan nangka setelah dimasak begini menjadi suka makan nangka. Ngepun Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah. Bye bye.